Anak-anak yang terkasih, selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan doa dulu. Adakah di antara anak-anak yang mau memimpin doa untuk pertemuan kali ini? Siapa? Oke, Pandu akan memimpin doa. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang sore hari ini, kita akan berdoa menurut ajaran Gereja Katolik. Bagi yang di luar agama Katolik, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Pandu yang sudah memimpin doa. Pada akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum itu, kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Ya, jadi diharap semuanya on cam. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, ya, kita akan mengulas pembelajaran materi yang sebelumnya, yaitu tentang materi atletik lompat jauh pada minggu kemarin. Tapi sebelum itu, pada mengingatkan bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas tuh di Google Classroom, atau yang belum mengumpulkan video masih pada tunggu, linknya masih belum berganti. Minggu kemarin kita telah belajar materi atletik lompat jauh. Ya. Halo Genza. Iya, Pak. Oke. Pada mau tanya nih. Dalam melakukan lompat jauh kan ada rangkaiannya. Coba sebutkan tahapan rangkaian gerakan lompat jauh. Itu yang pertama, awalan, tolakan atau tumpuan, sikap badan di udara, dan mendarat, Pak. Jadi dimulai dari awalan, kemudian tumpuan, kemudian sikap badan di udara, lalu mendarat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, adalah materi tentang senam lantai berhubungan dengan lompat jongkok dan lompat kangkang. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah menjelaskan tahapan-tahapan tentang teknik lompat jongkok dan lompat kangkang atau lompat kangkang dan lompat jongkok. Lalu yang berikutnya itu menemukan variasi atau menentukan atau membandingkan variasi dan kombinasi teknik lompat kangkang dan lompat jongkok pada senam lantai. Untuk penilaiannya, ya, teknik penilaiannya itu dilakukan untuk penilaian afektif, penilaian kognitif menuju ke Google Classroom. Kemudian yang terakhir adalah nilai psikomotor, sama seperti nilai materi lompat jauh kayak berjalan di udara kemarin. Oke, sampai di sini jelas atau tidak? Jelas, Pak. Keadaan kita sekarang ini masih belum stabil, terlebih karena pandemi virus COVID-19 ya. Jadi walaupun keadaan seperti ini, kita belajar daring, terkendala kadang sinyal putus-putus, suara tidak jelas, tetapi kita harus tetap semangat belajar. Kita juga harus tetap rajin berolahraga dan menjaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak dan memakai masker. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran lompat jongkok dan lompat kangkang.
Pak Dama akan share screen terkait materi tersebut. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Kalau perlu ada yang dicatat, silakan nanti dicatat. Kemudian nanti kita adakan forum diskusi untuk tanya jawab. Kita akan mulai. Ya, materi pembelajaran lompat jongkok SMA Yosudarso. Video teknik-tekniknya bagaimana. Nah, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan? Kita buka forum diskusi nih sekarang. Pak, saya kurang paham Pak di bagian teknik awalan pada rangkaian gerak lompat kangkang Pak. Ini suaranya Eko ya? Kira-kira ada yang bisa bantu Pak Dama jawab tidak ini? Saya Pak. Siapa, Pandu ya? Ya Pak, jadi pada rangkaian gerak lompat kangkang itu bisa awalan dilakukan dengan mengangkat tangan, kemudian lari perlahan semakin cepat menuju tumpuan atau kuda-kuda pelana. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Gimana kok? Jadi tadi Pandu mengatakan bahwa untuk awalan itu dilakukan dengan cara mengangkat tangan, kemudian lari perlahan, kemudian semakin cepat menuju tumpuan atau kuda-kuda pelana. Sudah jelas belum kok? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Dama tambahkan. Yang pertama tadi kan mengambil awalan, badan dicondongkan ke depan, kemudian benar lari menuju kuda-kuda pelana. Pandangannya kemana tadi kok pandangannya? Depan Pak. Bukan ke dia ya. Jadi pandangannya ke depan, bukan ke dia. Pandangannya ke kuda-kuda pelana. Ya, itu tadi pertanyaan dari Eko sudah bisa terjawab oleh temannya. Kira-kira ada lagi yang masih kurang jelas atau yang mau ditanyakan? Sebutkan nama kamu. Efrem Pak. Efrem. Ya Pak. Oke, Efrem silahkan. Itu saya kurang paham pada saat menumpu itu lakukannya itu melompat dahulu baru tangan atau berbarengan Pak? Ya, pada saat menumpu itu dilakukan dengan melompat dulu, kemudian menggunakan baru disusul kedua tangan, lalu kalau pada lompat jongkok itu setelah tangan ditumpu diluruskan, kaki ditekuk, badan dibentuk sudut 30 derajat sehingga gerak lutut ditekuk sehingga gerakan membentuk seperti jongkok. Tapi pada saat lompat kangkang, kaki dilebarkan untuk melewati kuda-kuda pelana atau rintangan. Tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, Pak Dama yang tanya. Biar yang tadinya nggak fokus, jadi fokus sekarang. Pak Dama mau tanya, Bondan. Dan, halo Bondan. Apakah kamu masih di sana? Masih stay sama Pak Dama? Hadir Pak. Oke Bondan, tolong jelaskan sepemahaman kamu cara melakukan lompat jongkok tadi. Lompat jongkok Pak. Ya, yang lompat Itu aja, satu aja.
mulai dari pertama itu mulai berlari secara perlahan, terus melakukan lompatan, terus tangannya menopang di meja. Setelah itu jongkok, lalu melompat dan melakukan pendaratan, Pak. Oke, terima kasih Bondan. Ya, kalau sudah jelas, berarti sekarang kita akan mempersiapkan bagaimana cara mengerjakan tugasnya, ya. Yang pertama, nanti setelah Meet kita pada tutup, silakan mengerjakan soal di Google Classroom. Jadi tadi sudah kita pelajari materinya, terakhiran tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara pengerjaan atau membuat tugas khususnya video yang nanti akan diupload menjadi tugas kalian sebagai nilai psikomotor. Ya, jadi kita sudah masuk ke bagian akhir. Lompat jauh itu berbeda dengan lompat kangkang, walaupun sama-sama lompat. Sedangkan lompat kangkang dan lompat jongkok, walaupun sama-sama lompat, itu tidak termasuk ke dalam nomor atletik, tetapi masuk ke dalam nomor senam lantai. Nah, awalannya tadi sudah kita pelajari. Yang pertama itu berdiri, pandangan ke depan, badan dicondongkan, kemudian lari menuju papan tolakan atau kuda-kuda pelana. Pada saat menumpu menggunakan dua kaki bersamaan, kemudian menggunakan tangan. Ketika lompat jongkok, pada saat tangan lurus, kaki ditekuk sehingga membentuk gerakan orang jongkok. Setelah itu, mendarat menggunakan dua kaki mengeper. Sedangkan pada rangkaian gerakan lompat kangkang, yang pertama mengangkat tangan, tadi masih sama, kemudian pandangan ke depan, badan dicondongkan, kemudian lari perlahan semakin cepat menuju bak lompatan. Papan tumpu atau kuda-kuda pelana, menumpu menggunakan dua kaki, kemudian menumpu menggunakan dua tangan, kaki direntangkan untuk melewati kuda-kuda pelana. Kemudian setelah melewati kuda-kuda pelana, kaki dirapatkan, kemudian mendarat, menggunakan dua kaki mengeper juga. Setelah itu mengangkat tangan ke atas sebagai tanda aktivitas sudah selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan sore hari ini, anak-anak yang sangat luar biasa. Tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini pandemi belum selesai, corona belum pergi. Dan ada yang berani atau mau bantu Pak Dama untuk tutup doa pertemuan siang hari ini? Saya, Pak. Oke, Margareta, silakan Margareta untuk bantu Pak Dama menutup pertemuan sore hari ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Margareta Okta. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, Generasi